menghalalkan darah orang. Muncullah orang-orang yang tampil padahal dia atau kita ini hanya sebenarnya sebagai pemeluk agama, tapi kita tampil sebagai pemilik agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Nusantara, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah kali ini saya sudah diterima di kediamannya Kiai Zuhri Yakub, Kiai fenomenal asal dari Betawi yang udah kalian tanya-tanyain dari kemarin. Alhamdulillah hari ini kita udah diperkenankan hadir di kediaman beliau. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Kiai ya. Alhamdulillah isi ya. Alhamdulillah. Jadi karena padatnya jadwal beliau juga, alhasil punya pikiran jelek sedikit buat nodong langsung. Alhamdulillah kita hari ini bisa berdiskusi langsung bareng Kiai Zuhri Yakub. Jadi kembali lagi soal gagal paham di kalangan milenial dan Z tentang fenomena hijrah Kiai. Jadi beberapa kesempatan juga pernah kita sampein sebelumnya, bukan tidak mungkin pengaruh dan paham intoleransi dan radikalisme itu bisa bisa mempengaruhi generasi muda kita. Beberapa contoh kejadian sebelumnya kayak misalkan waktu di Bom Makassar, mereka juga masih milenial, istrinya pun lagi hamil tapi punya pikiran jelek untuk melakukan aksi teror, bahkan sampai meledakkan diri di depan kerumunan orang banyak. Terus belum lama lagi yang di Mabes Polri, dan yang terakhir baru-baru ini malah dari salah satu mahasiswa yang berprestasi di salah satu kampus di Jawa Timur sana Kiai. Nah, melihat fenomena yang seperti ini, tanggapan Kiai gimana Kiai? Ya, satu terkait dengan fenomena yang disebut oleh orang itu hijrah. Ya, Kiai. Ya, sebenarnya fenomena yang menggembirakan, yang menyenangkan bagi kita semua. Bahwa memang pada gilirannya manusia akan mencari dan selalu mencari kebenaran. Hanya saja kemudian persoalannya adalah kepada siapa dia ketemu, lewat siapa dia mengenal agama. Itu sangat mempengaruhi kualitas hijrahnya itu. Kalau menggunakan kalimat hijrah ya. Yeah. Artinya memang harus ada semacam kesungguhan dari orang tersebut untuk benar-benar mencari, menggali kebenaran. Dan jangan hanya lewat satu guru atau satu pintu. Akan jauh lebih baik kalau dia mengenal dan memperdalam agama lewat banyak pintu, terutama dari kalangan orang-orang yang memang memiliki kapasitas keilmuan agama yang tidak diragukan lagi. Artinya yang memang bukan sekedar paham agama, tapi memang mampu mengamalkan agama dengan baik. Lewat keteladanan contoh-contohnya, perilaku-perilaku baiknya, yang benar-benar memang mencirikan substansi Islam gitu. Bahwa Islam itu adalah agama damai. Betul. Artinya orang-orang yang selalu berpikir tentang mewujudkan damai dalam hidup untuk meraih damai sesudah mati. Ya. Itu lumayan cukup dalam sih. Nah, apalagi untuk di kalangan mereka ini kan masih secara mindset dan cara berpikir mereka ini kan masih proses pencarian Kiai. Nah, seringkali anak-anak muda ini tuh mungkin karena terbawa pengaruh dari beberapa circle teman-temannya dia, atau mungkin tren-tren yang sekarang yang lagi cukup hype. Nah, mungkin yang pas ditangkap sama dia itu tren hijrah ini. Jadi ketika udah dapet ini geng-geng hijrah dan segala macam, mereka coba ngaji, ikut kumpul di sana, memang pada awalnya baik dan benar. Dan kita pun di sini tidak menyalahkan, tidak menjustifikasi ke arah tanda kutip hijrah yang tadi. Itu yang tadi sudah Pak Kiai sampaikan, bahwa hijrah itu sebenarnya tujuannya baik dan benar. Dan ini salah satu fenomena yang perlu kita apresiasi lah ya, untuk mengajak orang kepada kebaikan. Cuman yang tadi Kiai sampaikan kan memang harus
Kita pintar-pintar cari guru dan cari sanad keilmuan, apakah guru yang kita coba untuk ambil ilmunya memang benar-benar punya sanad atau tidak. Tapi gini Kiai, ada di beberapa temen itu cara berpikirnya, gue coba tobat dulu deh, atau gue mau coba memperbanyak amal ibadah tapi tidak mau terbawa ke arah-arah keagamaan. Nah, fenomena kayak gitu tuh gimana Kiai? Ya, harus diikuti secara komprehensif sebenarnya. Bukan cuma sekedar kemudian kembali ke agama atau hijrah, lalu fokus hanya melakukan ibadah tanpa mendalami makna agama. Ini kok jadi masalah kan? Iya betul Kiai. Jika agama hanya dipahami sebagai sekumpulan aturan ritual dan tidak dipahami agama itu sebagai kebutuhan kita, bagaimana kemudian orang bisa beragama dengan baik? Cuma ikut-ikutan doang Cuma nih. ikut-ikutan. Apalagi kalau judul hanya mau fokus ibadah. Lu ibadah aja butuh ilmu. Tanpa ilmu yang ibadah bisa diterima. Iya. Maka itu dekati orang-orang yang memang memiliki kapasitas keilmuan dan amaliyah yang bisa ditiru. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi, yang dijadikan guru itu adalah orang yang tidak memonopoli kebenaran. Nah, Ini persoalannya. ini menarik nih. Karena ini bahaya kalau kita ketemu orang yang memonopoli kebenaran, lalu kemudian menganggap yang beda dengan dia itu salah, bahkan menjudge sebagai kekafiran, atau yang lebih sederhana lagi, lebih sederhana, menganggap bahwa yang berbeda itu termasuk ahlul bid'ah, padahal pemahaman tentang bid'ah juga terjadi ikhtilaf. Ya. Tapi buat orang-orang yang mendominasi kebenaran, ya pemahaman agama yang benar ya menurut dia. Nggak peduli kata orang lain. Nggak boleh kata orang lagi. Nah, ini kan akan menjadi semakin sempit. Bagaimana kemudian dia bisa memahami agama secara utuh bila dia mendapatkan agama dari orang-orang yang memonopoli kebenaran itu. Jadi kaku banget ya. Kaku sekali, rigid dari beragama itu. Padahal cara beragama itu nggak sekaku dengan pemikiran dia Betul. sendiri. Dan nggak akan sampai kepada makosidnya agama, tujuan agama itu apa. Betapa kita lihat orang-orang yang terlibat pada gerakan radikal sampai kemudian menghalalkan darah orang. Apakah kemudian sampai kepada makna agama? Tujuan beragama itu diantaranya adalah hifzun nafs, menjaga dan merawat diri. Tidak boleh kita mencelakai diri dan mencelakai orang lain. Hifzul mal, menjaga harta, tidak boleh mengambil dan merampas milik orang lain, memiliki punya orang lain dengan cara tidak benar. Hifzul akal, menjaga rasionalitas agar akal ini berjalan sesuai dengan koridornya, selalu berpikir yang rasional begitu kan. Agama ini sangat rasional. Kemudian jangan dilumpuhkan rasionalitas itu atas nama agama. Bahaya. Bagaimana mungkin ya? Bahaya. Maka memahami teks itu kudu dipahami. Itulah makanya nggak cukup belajar Islam hanya memahami teks dan teks tanpa pernah mendalami konteksnya. Jadi salah paham ya Kiai? Akan terjadi salah paham. Ini akan terjadi kekacauan ini. Kekacauan dalam pengamalan agama. Sehingga muncullah orang-orang yang tampil padahal dia atau kita ini hanya sebenarnya sebagai pemeluk agama, tapi kita tampil sebagai pemilik agama. Repot. Ini saya punya istilah itu. Siap. Ada banyak orang yang beragama itu ya mengklaim diri sebagai pemilik agama, bukan berperilaku sebagai pemeluk. Ini sangat beda ini. Kalau pemeluk agama, dia akan berusaha menyesuaikan dirinya, perilakunya dengan ajaran agama sedapat mungkin. Dan dia tidak akan pernah sibuk nyalain orang. Karena dia akan berusaha menjadi baik dan terus baik. Dia tidak akan gunakan energinya untuk menyalah-nyalahkan orang. Fokus pada perbaikan diri. Pada perbaikan diri, ya syukur-syukur kalau kemudian ikut bisa memperbaiki keadaan. Amin amin. Lewat dakwah-dakwah yang santun, yang bijak. Gitu. Karena kita semua ingin
dan berharap Allah terima agama kita ini. Amin, amin, amin. Allah terima ibadah kita. Bukan mengklaim bahwa kebenaran punya kita, lalu kita yang menjustifikasi segala sesuatu, menilai sesuatu, menghukumkan sesuatu. Jangan-jangan agama kita bukan agamanya Allah, tapi agama nafsu kita sendiri. Bahaya banget Nah, itu. bahaya. Makanya orang-orang yang menjadi, pada akhirnya mereka tampil menjadi pemilik agama, yang bila tidak sesuai dengan selera mereka, itu dianggap sesat, kafir, halal darahnya. Wah, bahaya. Nah, ini kan berbahaya sekali. Aduh, legit. Makin kesini makin panas ini kalau sama beliau. Jadi beberapa teman mungkin kalau perhatiin tadi gestur saya agak kaku karena ini kiai beneran, gengs. Jadi maaf ya kalau saya agak kaku karena saya takut suladap sama beliau. Santai. Biasanya kita suka ledek-ledekan kiai sama narasumber, cuman karena ini kemauan kalian yang minta ulama Betawi yang ceplas-ceplos, nah ini orangnya beliau. Jadi jangan taunya pas beliau mau nyalon ketum PBNU aja. Itu kan dulu hanya sebagai joke saja. Oh, itu. sambil jokes. Ya ini Mungkin. balik lagi ke pengaruh faktor media juga ya. Nah, jadi Sama kayak media yang dipakai sama kelompok tertentu untuk mendoktrin atau membuat propaganda terhadap generasi muda kita. Jadi beberapa teman-teman yang tanda kutip tadi, kan di studio juga ada beberapa anak muda yang kita didik, Yai. Bukan kita didik sih, tapi coba kita ajak ngobrol lah. Dan mereka tertarik untuk ikut ke kita tuh karena mereka merasa bahwa mereka ini seolah-olah kayak ditinggalin beban polarisasi antar kita nih sesama umat Islam, mengkotak-kotakan. Kok yang ini dibilang salah, kok kalian bilang itu tuduh kafir dan segala macam. Nah, hal-hal kayak gini tuh masih banyak banget di kalangan muda, Kiai. ya saya cuma ingatkan saja, jangankan yang baru belajar Islam, yang sudah Islam dari baru lahir pun, itu memang kita nggak punya kapasitas untuk nyala-nyalain orang, apalagi terkait persoalan khilafiyah. Jadi begini sebenarnya, harus dibagi dulu. Ada persoalan-persoalan agama yang sifatnya qot'i. Itu pasti. Sehingga tidak boleh ada penentangan, tidak boleh ada ikhtilaf. Ya, bahwa orang Islam wajib sholat, orang Islam wajib zakat, orang Islam wajib puasa, orang Islam wajib haji bila mampu. Itu kan hal-hal yang qot'i. Atau hal-hal yang keharamannya juga qot'i. Zina haramnya qot'i. Judi haramnya qot'i, mencuri haramnya qot'i, dan sebagainya. Tapi terkait persoalan-persoalan yang zonni, yang bersifat ijtihadi, yang status hukumnya lahir atau dilahirkan lewat ijtihad, maka hal-hal kayak begitu itu tidak boleh menjadi fokus perdebatan kita. Cukup dengan bersikap tasamuh saja. Karena persoalan ijtihad itu begini, artinya persoalan yang hukumnya memang tidak qot'i, lalu diijtihadkan oleh ulama, ulama satu bisa berbeda dengan ulama lain. Betul. Maka ada kaidah dalam ilmu usul itu, al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Satu ijtihad tidak bisa batal oleh ijtihad lain. Itu artinya kita punya hak mau ikut pendapat yang mana, begitu. Dan tidak perlu kemudian mengingkari pendapat yang lain, karena ini bukan wilayahnya. Yang mesti diingkari itu adalah perkara-perkara yang qot'i. Umpama zina itu haram, tapi ada orang mengatakan enggak, kalau suka sama suka enggak. Nah, ini harus kita tolak. Ini bahaya nih. Gitu. Ini bahaya nih. LGBT yang lagi ramai sekarang, orang bilang ya itu kan hak asasi. Ya, enggak bisa, itu sudah qot'i. Udah itu persoalan liwat, itu kan dalam Al-Quran disebut kaumun musrifun. Ketika bicara tentang persoalan umatnya Nabi Lut itu adalah perilaku yang menyimpang. Itu qot'i, Quran menyebutnya begitu. Ketika ada orang yang mencoba melegalkan, membolehkan, itu kita harus satu kata untuk mengingkari itu. Tapi untuk urusan-urusan yang sifatnya zonni, dan itu sangat mendominasi kehidupan kita, persoalan-persoalan agama yang disifat zonni, artinya memang hukumnya lahir lewat ijtihad ulama, maka tidak boleh kita mengingkari ijtihad yang kita pegang lalu mengingkari ijtihad orang lain. Makanya harus benar-benar memahami Islam itu pada porsi yang sebenarnya. Itulah kenapa orang belajar Islam nggak bisa setengah-setengah. Harus benar-benar paham, memahami
syariah, jangan cuma nyebut-nyebut syariah, apa aja syar'i. Sementara dia belum tahu klasifikasinya dan belum mendalami secara filosofis maupun maqasidus syariahnya nggak ngerti. Nah, ini Nah, penting. bagaimana kemudian orang bisa berislam dengan baik? Nanti bisa ngebedain mana jihad, mana jahat. Gitu. Gitu kan, Kiai? Iya. Kiai, ini kan udah mau masuk momentum, bentar lagi nih lagi rame-ramenya soal politik. Ini kita agak keluar sedikit karena kita juga harus ngejaga-jaga jangan sampai amit-amit kejadian kayak beberapa tahun yang lalu, bahkan sampai hari ini juga yang masih keselnya masih ada nih, Kiai. Jadi ketika dia berangkat lewat, orang taunya ini tokoh agama gitu loh, terus bawa yel-yel tadi atau kayak bawa atribut-atribut keagamaan, tapi setelah itu nggak lama setelah dia punya panggung atau dia terkenal, kemudian nyalon. Ini orang-orang yang kayak gini menurut Kiai gimana, Kiai? Ya, sebenarnya kalau bicara Politik identitas politik ya? identitas, kita ngomongin politik identitas itu memang sangat berbahaya lah di Indonesia ini. Karena negara ini sudah dibangun berdasarkan kesepakatan. Memunculkan politik identitas itu kita sudah ngalamin lah kemarin itu ya. Capek ya? Capek dan lelah dan menguras tenaga dengan menghancurkan sendi-sendi persaudaraan, mengancam eksistensi kebangsaan. Maka yang idealnya sebenarnya siapapun kita, ya ideal lah untuk kalau bicara di publik, di kalangan umum, ya kita politik kebangsaan, politik keumatan itu memang harus kita mainkan. Tapi kalau politik partisan itu ya harus dibatasi pada wilayah partai sebenarnya. Itu. Nggak dibawa jenderal kemana-mana ya? Iya. Dan kalau kemudian menggunakan jargon-jargon agama untuk kepentingan kekuasaan, itu kan namanya sudah politisasi agama. Yang dalam meminjam istilah Gus Dur namanya industrialisasi agama. Itu kan culas sekali sebenarnya. Padahal kita sendiri belum tentu benar-benar beragama, tapi seolah-olah kita yang paling beragama dan kita mewakili agama. Padahal siapa kita? Ya, itu kalau lihat-lihat meme-meme yang tahun-tahun lalu itu ada yang bilang partai Tuhan lah, inilah, itulah segala macam. Aduh. Iya, penyebutan dada Hizbullah Hizbus Syaiton itu kan tidak dalam konteks partai sebenarnya. Hanya pengelompokan manusia, ada yang berjalan di jalan Allah, ada yang berjalan di jalan setan. Bukan mengidentitaskan bahwa diri kita lah yang mewakili partai Tuhan, yang sebelah orang lain tuh partai setan, itu nggak begitu. Nggak pantas banget kayaknya ya? Nggak pantas. Kok masih ada yang kayak gitu ya? Jadi kalian juga jangan sampai nih ke bawah-bawah lagi, belajar pengalaman tahun-tahun yang lalu lah. Jangan sampai kita terkotak-kotakan lagi, apalagi sampai terpecah karena politisasi agama. Dan yang paling menyedihkan adalah tokoh-tokoh agama yang memang tidak pernah terlibat dalam aktivitas kepartaian, tapi ketika ada hajatan pilkada atau pemilu, lalu kemudian tampil menyuarakan itu di panggung-panggung umat gitu loh. Di panggung-panggung maulid dan sebagainya, panggung majelis taklim itu dimunculkan itu, padahal ini kan sebenarnya pengkhianatan kepada umat. Umat itu ngundangnya suruh maulid kok. Jadi kampanye. Kenapa dia jadi kampanye di situ? Kalau mau kampanye itu ya ada di pihak apakah sebagai calon legislator, tim sukses atau apa. Tapi ya jangan menggunakan majelis agama atau forum-forum keagamaan untuk dijadikan sebagai jalan menuju kemenangan. Cuman buat dapat suara doang. Ini sebenarnya kalau dalam bahasa gaul mah nggak jantan gitu. Iya. Nggak pernah ke musola, tapi giliran kampanye ke musola mulu. Iya, atau seolah-olah penguasa musola. Puasa musola lagi. Itu mic dia megangin mulu tuh. Gitu. Dan kesehariannya selalu ngomong sama umat, kita tidak perlu berpolitik, kita nggak usah berpolitik, politik itu kotor. Tapi giliran dukung dia paling depan itu. Nah, ini kan hipokrit namanya, itu sebuah kemunafikan yang dipertontonkan kepada umat. Sehingga umat semakin bingung siapa sebenarnya yang kita harus jadikan panutan. Nah, ini juga menjadi tanggung jawab para tokoh lah.
untuk hadir tampil itu memainkan politik yang lebih berwibawa, politik yang santun, dan lebih mengedepankan politik keumatan, politik kebangsaan, bukan politik kepentingan. Kiai, untuk terakhir nih, saya mohon banget dinasehatin buat saya pribadi dan juga teman-teman yang ada di luar sana, khususnya untuk kalangan muda nih Kiai. Bagaimana atau kiat-kiat cara mereka bisa membentengi diri, memfiltrasi, jangan sampai mereka nih gampang terpapar sama paham-paham yang tadi, intoleransi dan radikal. Karena kan ini jadi pengaruh dan ancaman besar untuk negara kita di kemudian hari, Kiai. Ya, pertama itu tadi pelajari Islam dengan sungguh-sungguh, kemudian buka wawasan seluas-luasnya, cari jalan sebanyak-banyaknya, lalu kemudian ya literasinya juga harus penting itu. Banyak, itu harus memadai, kemudian juga memahami agama tidak sebatas syariah. Tapi agama itu adalah aturan Tuhan untuk manusia agar manusia menjadi baik, begitu. Bukan saling bunuh dan bukan untuk jadi Tuhan, gitu. Dan pada akhirnya kebenaran itu memang punya Allah. Kita ini semacam quote dari saya bahwa kita harus terus belajar dan berusaha menjadi orang benar tanpa perlu mengaku paling benar, dan kita harus terus berusaha menjadi orang baik tanpa perlu mengaku kita paling baik. Dan selanjutnya juga sejarah, jangan lupakan, baca itu sejarah. Dan di pesantren itu nggak pernah dilepaskan untuk belajar sejarah, tarikh, ya. Tarikhul Islam, sejarah bagaimana Nabi dulu, ya, mengenal Nabi kita, sosok kehidupan Nabi kita, ya, perilaku Nabi kita, bagaimana dalam menjalankan dakwahnya. Ya, kemudian kita pahami betul ini agama dengan baik. Termasuk sejarah Islam masuknya di Indonesia dan sejarah Islam dunia itu bagaimana, ada bermasyarakatnya seperti apa, sehingga kita beragama nggak lepas gitu dari akar sejarah gitu. Walaupun ya bukan berarti wajib, tapi bagaimana kita bisa memahami ajaran-ajaran Islam itu kalau kita tidak memahami sejarahnya. Saya ambil contoh, kalau kita ngomongin perang segala macam, nanti orang bilang itu Islam ajaran damai, tapi kok kita perang? Makanya kalau Anda baca sejarah, Anda tahu bahwa perang dalam Islam itu adalah jalan terakhir. Dan dalam Islam itu ada tata tertibnya perang yang tidak pernah dikenal dalam dunia perang hari ini maupun masa lalu. Karena Islam punya aturan tersendiri dalam perang. Ya, dan perang itu bukan pilihan awal, terakhir, gengs. Gitu. Itu alternatif terakhir ketika memang kebenaran ini tersumbat, maka yang menyumbat itu harus disingkirkan. Kalau saya punya bahasa, Islam itu agama damai, perang pun dalam Islam sesungguhnya untuk mewujudkan damai sebenarnya. Insyaallah. Begitu. Maka pahami kenapa ada perang Badar, apa sebabnya, bagaimana cara berperang itu, ada perang Uhud segala macam dan perang-perang lain. Jadi jangan menjadikan alasan perang lalu jihad fisabilillah itu kita jadikan jalan terpendek bagi kita untuk menuju surga Allah. Bukan itu tugas kita. Iming-iming kan bidadari kan. Nah, wong perang itu pun konteksnya dakwah. Jadi kalau tidak dalam konteks dakwah yang nggak ada lah perang. Masya Allah. Gitu. Dan itu jalan terakhir yang ditempuh ketika memang ada perintah dari Allah. Jangan kagetan ya. Jangan kagetan beragama tuh. Ini masalahnya banyak orang mabuk agama hari ini. Beragamalah secara wajar, pahami secara benar, lalu dekati orang-orang soleh, maka kita insya Allah akan terbimbing. Amin. Dan niatkan bahwa kita benar-benar hidup ini mencari ridha Allah, maka Allah akan kasih hidayah sama kita. Insya Allah. Nih, kesimpulan sederhananya adalah Rasulullah hadir ke bumi itu untuk jadi messenger, bukan jadi hakim, bos. Gitu, Kiai. Alhamdulillah, Kiai, terima kasih banyak atas nasihat yang udah disampaikan. Terima kasih juga udah berkenan diskusi bareng sama saya. Next, insya Allah kalau nanti kalian pengen kita datang ke tempat Kiai Zuhri lagi, nanti kita datang. Nanti untuk beberapa hari ke depan, nanti kan banyak banget tuh tadi nasihat-nasihat dari Kiai. Terus juga Kiai tadi ngasih beberapa quote, nanti akan kita tampilin di sosmed kita juga. Jangan lupa subscribe dan malam Kamis kalau yang di seputaran DKI Jakarta, khususnya di Jakarta Barat, di sini ada acara ya Kiai? Ya, Syekh Amir Al-Jilani dari Palestina akan
hadir. Insya Allah. di tempat Nanti kita posting deh informasinya ya. Nanti ada kita cantumin juga alamat lokasi acara. Kebetulan di rumah Kiai langsung. Nanti kita infoin di sosmed kita. Oke Kiai, makasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi